Mengapa Indonesia mendukung tawaran ASEAN untuk Timor Leste? Simak video ini sampai selesai. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Timor Leste telah berubah dari kerikil di sepatu Indonesia menjadi tetangga yang baik dari mantan penguasanya. Pada tanggal 13 Februari 2023, Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak bertemu dengan mitranya dari Indonesia, Presiden Joko Widodo di kota satelit Indonesia Bogor, rumah bagi salah satu dari banyak istana kepresidenan di negara tersebut. Dari istana-istana itulah, para presiden Indonesia pernah melakukan kontrol politik atas bekas provinsi Timor Timur itu, yang akhirnya memisahkan diri dari Indonesia dan secara resmi merdeka pada tahun 2002 setelah 24 tahun pendudukan. Meskipun Timor Timur pernah digambarkan sebagai kerikil dalam sepatu Indonesia, para pemimpin kedua negara sekarang berdiri tegak sebagai tetangga yang baik, terlepas dari masa lalu mereka yang bermasalah. Sementara kedua presiden tampak senang dengan pertemuan tersebut, berjabat tangan dan tersenyum kepada pers. Fakta bahwa seorang presiden Indonesia yang duduk dengan senang hati bertemu dengan seorang mantan pemimpin perlawanan Timor Leste masih menggunakan nom de guerre-nya, Taur Matan Ruak berarti dua mata tajam, berbicara banyak tentang seberapa jauh hubungan bilateral telah terjadi selama 2 dekade terakhir. Kedua negara menandatangani beberapa perjanjian untuk memperluas kerjasama ekonomi dan meningkatkan kerjasama teknis di bidang industri dan pendidikan tinggi. Mereka juga menegaskan kembali kolaborasi mereka yang sudah ada di sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi. Yang terpenting, Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia sedang dalam proses menyusun peta jalan lengkap untuk pengakuan Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN. Timor Leste yang diberikan persetujuan prinsip untuk bergabung dengan ASEAN akhir tahun lalu telah berusaha untuk mendapatkan keanggotaan penuh selama lebih dari 1 dekade, sebuah keputusan yang memerlukan suara bulat dari setiap negara anggota. Tahun lalu, Presiden negara itu Jose Ramos Horta menyesalkan bahwa masuk ke ASEAN sama dengan mencoba masuk ke surga, sementara banyak negara anggota ASEAN terus menyatakan gentar tentang aksesi Timor Leste. Indonesia secara konsisten menjadi pendukung setia keanggotaan Dili. Dengan Indonesia memimpin ASEAN tahun ini, Timor Leste tentu memiliki harapan besar. Memang, Dili mungkin memandang kekuatan Jokowi sebagai peluang emas, bahkan mengharapkan Indonesia memaksimalkan posisinya sebagai ketua untuk mempercepat pengakuan Timor Leste. Terakhir kali Indonesia menjadi ketua ASEAN adalah pada tahun 2011, tahun yang sama ketika Dili secara resmi mengajukan keanggotaan di blok regional tersebut. Tetapi, mengapa Indonesia yang tak pernah terkunci dalam konflik yang tampaknya tak terhindarkan dan pahit dengan Timor Leste menjadikan tawaran ASEAN Dili sebagai prioritas? Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana Timor Leste berubah dari kerikil di sepatu Indonesia menjadi tetangga yang baik dalam waktu kurang lebih dari 1 dekade. Rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang cepat terlihat antara Jakarta dan Dili dapat ditelusuri kembali ke demokratisasi Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Sementara perhatian internasional mulai kembali ke pendudukan brutal Indonesia atas Timor Leste setelah pembantaian Santa Cruz tahun 1991. Kejatuhan pemerintah sipil militer Indonesia di bawah orang kuat politik Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang membuka jalan bagi kemerdekaan Timor Leste. Menghadapi tekanan internal untuk reformasi dan tekanan eksternal yang disebabkan oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997, cengkraman Jakarta atas Provinsi Timor Leste menjadi semakin tidak dapat dipertahankan. Untuk pemerintahan sipil pertama Indonesia pasca Soeharto di bawah Presiden B.J. Habibie, referendum pemisahan provinsi dari Indonesia dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara penarikan Indonesia dari bekas provinsinya ditandai dengan kekerasan, baik Jakarta maupun Dili dengan cepat bergerak untuk melupakan sejarah. Proses rekonsiliasi ini dilembagakan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang diselesaikan pada tahun 2008. Komisi tersebut tidak berusaha membalas dendam dan bahkan mendapatkan keadilan bagi ratusan ribu korban penduduk, tetapi merupakan mekanisme pragmatis untuk amnesti yang memungkinkan kedua negara untuk bergerak maju dengan batu tulis kosong. Dengan kata lain, orang Timur bersedia memperdagangkan keadilan demi perdamaian dan kemakmuran bangsa baru.
Dari sudut pandang Jakarta, ada kebutuhan untuk melewati warisan kehilangan Timor Timur, sebuah peristiwa bencana mengingat pandangan dogmatis Indonesia tentang integritas teritorialnya. Namun yang penting, pelepasan Timor Leste oleh Indonesia akan selalu menjadi langkah yang diperlukan dalam memperkuat identitas demokrasi Indonesia yang baru ditemukan dan mengamankan bantuan keuangan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan fisikal negara yang suram. Tentu saja, setiap kejanggalan yang berkelanjutan terhadap negara yang baru merdeka hanya akan mengucilkan Jakarta dan membangkitkan kenangan buruk akan konfrontasi. Kesediaan Dili untuk melihat masa lalu pendudukan Indonesia selama 24 tahun mungkin merupakan bagian paling mengejutkan dari hubungannya dengan Jakarta saat ini. Sulit untuk dipahami apakah pengampunan ini nominal atau asli dari antara elit politik Timor Leste. Tetapi keputusan untuk bergerak maju berakar pada penilaian yang realistis atas tantangan besar pembangunan bangsa yang dihadapi Dili setelah memperoleh kemerdekaan.